dibaca Agus. Waduh gimana toh? Yuk pergi dulu. Yuk tirukan ucapan pakai Kak Bagus. Sini dong. Aduh, Masya Allah, ini dia Kak Bagus ya, tepuk tangan dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai kok udah. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau Kak Bagus panggil teman-teman, semuanya jawab dengan kata dalam tapi sambil bergerak tangannya. Contohnya begini, dalam. Ini kok gak mau mandek? Gak mau mandek ya? Yuk coba kita bareng-bareng. Teman-teman, dalam. Lagi lebih semangat. Teman-teman. Anak putra dulu kita cek kalau mereka gerakannya kompak bijinya 100 ya. Kita lihat teman-teman. Mantap. Yang putri jangan mau kalah. Teman-teman. Wah kurang kompak. Laki-laki tunjukkan kalau kalian kompak. Teman preman. Temennya preman ya. Waduh temennya preman. Coba yang putri yang kompak. Teman-teman. Semuanya teman-teman. Kok ada yang salah? Kok ada yang bilang helm? Mana yang bilang helm ini? Coba ulangi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, yuk kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama, yuk kita ucapkan salam takzim dan hormat kita kepada kepala madin kita. Siapa namanya kepala madin kita? Siapa? Siapa? Orangnya baik enggak? Orangnya lembut enggak? Orangnya halus enggak? Kalau begitu yuk kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat, berkah rezekinya, banyak duitnya, bisa ke Mekah, bisa umroh, bisa ke Madinah, bisa naik haji, naik pesawat, naik odong-odong. Dan yang selanjutnya salam takzim kita sampaikan kepada seluruh ustadz dan ustadzah yang mengajar kita hari ini. Yuk kita doain guru-guru kita semoga rezekinya banyak, semakin sabar, rumahnya nambah, kendaraannya nambah, anaknya juga nambah. Maksudnya anak-anak Madin apa bunda? Sirajut Tolibin. Sirajut Tolibin, santri-santrinya makin banyak, makin cerdas dan makin hebat. Amin ya Allah. Yuk teman-teman, kita ucapkan alhamdulillah karena kita dikasih rezeki yang
Kita sudah dikasih kepala, betul? Dikasih 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 mulut, dikasih giginya. Ya walaupun ompong tetap alhamdulillah, karena nanti diganti gigi baru sama Allah. Yang kedua kali, jangan pernah kita lupakan sepanjang hayat untuk selalu bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pengen dapat syafaat Nabi? Siapa yang pengen ketemu Nabi? Siapa yang pengen masuk surga sama Nabi? Siapa yang pengen masuk sumur? Benar, sayang sama Nabi Muhammad? Yakin? Beneran? Kalau begitu coba jawab pertanyaan Kak Bagus ya. Cek. Kak Bagus mau kondisikan dulu. Kalau Kak Bagus bilang tepung 1, teman-teman sampai tepung 1 tepung 1. Kalau tepung 1 bilangnya wow. Tepung 1, tepung 1, tepung 2. Belum diajarin ngapain? Salah tahu. Kalau tepung 2 bilangnya hore. Tepung 2, tepung 2, tepung 3. Tangannya dibuka, terus dibuka, tengok ke teman sambil bilang wow, sambil melek. Kita coba bareng. Tepung 3, prok, lagi lebih seru, lebih semangat. Tepung 3, prok. Tangan ke depan. Semuanya dibuka gak bagus. Tangan kanan ke depan, ke belakang, depan belakang lalu diangkat. Lakukan seperti ini dan berputarlah, mudahkan caranya. Tangan kiri ke depan, ke belakang, depan belakang lalu diangkat. Lakukan seperti ini dan berputarlah, mudahkan caranya. Dua tangan ke depan, depan belakang lalu diangkat. Stop dulu ya, diangkat yang tinggi tangannya. Kak Bagus mau ngecek siapa di antara kita yang nyalain lampu. Aman? Ada yang bau? Tidak ada. Kalau nggak ada, yuk semuanya diangkat yang tinggi. Lakukan seperti ini dan berputarlah, lalu dilipat, ingok zreng. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini Kak Bagus diundang untuk datang ke Madin keren ini untuk bercerita tentang Isra Mi'raj. Tahu gejrot? Isra Mi'raj bukan tahun ini. Coba yang menteri ceritanya tentang Isra Mi'raj. Tentang apa? Isra Mi'raj. Oh, Isra Mi'raj bukan tentang gejrot. Coba yang kita ceritanya hari ini tentang Isra Mi'raj. Tentang apa? Isra Mi'raj. Benar, siap mau mendengarkan ceritanya? Ya, dia. Siapa yang mau mendengarkan ceritanya? Tangannya diturunkan. Kak Bagus mau tanya dulu. Katanya anak-anak Madin Sirojul apa tadi? Sirojul itu katanya pintar-pintar. Benar nggak sih?
yang mencipta lautan? Allah. Putra. Siapa yang bikin bakwan? Oh, masa bikin bakwan Allah ya? Masa Allah beli ulaan, wortel, tiris ini. Masukkan bakso, kasih bakso, kasih air, kasih bumbu. Allah yang bakwan. Konsentrasi, siap ya? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan kulit? Siapa yang mau duit? Ini kok fokus ya? Oh, ini pintar. Tepuk satu. Tepuk satu. Wah, tepuk satu. Kak Bagus datang ke sini nggak sendirian. Kak Bagus bawa teman, bawa kakek Elis tua, kepalanya udah gundul, rambutnya beruban, giginya ompong. Nah di mana dia? Ada di dalam tas. Wah, kok di dalam tas? Mau lihat? Mau kenalan? Bener? Yakin? Ya udah, kalau begitu yuk sini. Kak Bagus lagi dulu. Maaf kek, kenapa kek? Lagi ya. Ya, ini dia kakeknya. Tapi maaf kakeknya masih tempe ya teman-teman. Ini supaya bisa hidup ada passwordnya biar gak keplet kayak gini. Mau tahu passwordnya apa? Beneran? Beneran? Coba dicek dulu. Ini passwordnya harus pakai sholawat. Kalau disolawatin nanti hidup. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul husna salatan mubashiruna bina. Udah hidup kakek. Ya, kita lagi jalan-jalan lagi kek. Di mana ini? Ini di Madrasah Diniyah Sirajul Thalibin. Oh gitu ya. Iya kek. Tuh disapa dulu dong anak-anak santrinya. Disapa? Iya. Ucapkan salam. Salam? Iya kek. Kakek masih ingat? Lupa ya. Masa ucapan salam gak bisa? Ya, ingat. Batuk ya? Enggak. Lah itu apa? Mancing. Gue batuk. Ya wis mati batuk. Ya udah, disapa dulu ucapan salam. Oke. Sekarang ya kan? Iya. Salam. Kok gitu? Tapi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya kakek itu niruin saya kayak gitu salamnya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gimana sih yang nyambung ya teman-teman ya? Iya gak nyambung. Kamu yang gak nyambung. Maaf. Maklum kakek lagi sedih. Kakek lagi sedih kenapa? Iya. Tadi diejek, terus dibully, ya Allah, dibully diejek bilang apa kek? Katanya kakek ini botak. Ya Allah kakek botak. Yang ejek siapa?
apa namanya juga anak kecil. Emang sakit? Enggak. Ya iya. Iya iya. Maafkan aku. Kamu kenapa? Kakek kasar. Ya udah gini aja. Ya udah, kakek duduk dulu yang rapi ya. Iya. Kakek mau duduk di mana? Nanti aja. Oh, nanti aja. Kakek sekarang udah gak sedih? Enggak. Beneran sedih nggak? Ya masih sedih. Kenapa lagi, Kek? Kakeknya sedih. Sedih karena apa ya? Kenapa, Kek? Kakek tadi diejek lagi. Diejek apa? Katanya kenapa? Kakek ompong. Allah, kakeknya drama teman-teman. Diejek botak dan ompong. Ya Kek ya? Ya udah, kakek jangan sedih. Kenapa emangnya? Karena Nabi kita juga pada zaman dahulu diejek, Nabi kita dihina, bahkan gak cuma Nabi, semua umat Islam 14 abad yang lalu dihina, dicaci maki, dipersekusi, dibully, bahkan mohon maaf dibunuh. Teman-teman, kita siap bela Nabi Muhammad apa enggak? Ya udah. Kakak gimana ini? Kenapa lagi? Aurat kakak. Emang ada? Emang ada? Emang kamu punya Kek? Emang punya? Enggak kan? Sebentar kakak lihat dulu. Lihat dulu. Iya, kakek nggak punya. Oh iya. Kok bisa? Iya, karena kakek tahu nggak? Kakek itu boneka. Kakak. Iya. Udah, sekarang kakek duduk dulu yang rapi ya. Oke kakak. Ya. Bismillah. Kakeknya kita suruh duduk yang rapi. Duduknya diam di sini dulu. Ya. Kakek kenapa? Kesetrum. Oh ya Allah kesetrum. Ya udah nikmatin kesetrumnya. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita tentang Isra Miraj akan kita mulai. Siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, tarik nafas satu kali. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. 5 jam. Keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita akan kita mulai dalam hitungan ke 3, 2, 1. Malam hari itu baginda Rasul tidak bisa tidur. Hatinya galau, hatinya risau, pikirannya kacau. Kenapa begitu Kang Bagus? Nabi kita sedang sedih. Nabi kita sedang sedih karena Nabi tinggal oleh 2 orang hebat. Selama Nabi ada, 2 orang ini selalu berjuang bersama Rasulullah. Kang Bagus, emang siapa 2 orang itu? Coba tebak siapa? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Siapa? Yang perempuan namanya Solimah. Solimah. Yang perempuan adalah istri baginda Nabi. Namanya Khadijah. Siti Khadijah telah meninggal dunia. Paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib pun juga meninggal. Padahal kedua orang ini selalu bersama Nabi, membersamai Nabi dalam suka maupun duka. Hari itu Nabi
perasaannya. Tapi Allah tidak membiarkan Nabi kita larut dalam kesedihan. Jibril dipanggil. Ya Jibril, datanglah kemari, lalu turun engkau ke bumi, bawa burak bersamamu, bawa Rasulmu tercinta untuk pergi jalan-jalan. Siapa yang mau jalan-jalan? Siapa yang pengen healing? Siapa yang pengen jalan sama Nabi? Beneran mau? Ikuti cerita ini, kita akan jalan-jalan sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Allah pun berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jibril pun turun. Buruk, di mana engkau buruk? Jibril cari buruk. Buruknya masih di surga. Buruknya. Buruk kamu tak cari kemana aja, taruh buruk. Ayo melu yuk. Buruk. Malah melayu-melayu. Ayo, buruk. Setelah buruk dikasih tahu kalau dia akan ditunggangi, dinaikin sama Nabi Muhammad, buruk yang tadinya nggak mau langsung turun. Perjalanan pun dari langit dimulai turun ke rumah Rasulullah. Setelah sampai di dalam rumah Nabi Muhammad, Jibril lalu langsung membangunkan, ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bangun, bangun wahai Rasulullah. Nabi bangun. Waalaikumsalam Jibril. Apakah engkau datang untuk membawa wahyu dari Allah wahai Jibril? Tidak, aku tidak membawa wahyu, tapi Allah memberikan satu tugas untuk mengajakmu jalan-jalan pergi dari sini sampai Palestina, dari Palestina naik sampai ke Sidratul Muntaha. Mau nggak ikut ya Rasulullah? Mau, aku mau. Tapi ada syaratnya. Apa Jibril? Engkau harus berbaring dulu. Terus engkau akan aku operasi lagi untuk yang kedua kali. Oh gitu. Baiklah Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad berbaring, teman-teman. Jibril lalu mengangkat tangannya bercahaya, diletakkan langsung di dada Nabi Muhammad. Akan diambil jantung hati Nabi kita. Jantung hati Nabi Muhammad ditaruh di dalam bejana, lalu dicuci dengan air zam-zam, dibersihkan dari rasa sedih, dibersihkan dari rasa tidak lagi merasa berharga di dunia. Setelah selesai dibersihkan jantung hati Nabi kita, lalu Jibril ambil kembali, dimasukkan ke dada Rasul. Rasulullah sudah pulih kembali. Tidak ada bekas luka, tidak ada bekas darah satu tetes pun. Subhanallah, subhanallah. Inilah mukjizat. Setelah selesai dioperasi, akhirnya Jibril pun memerintahkan Rasulullah naik ke atas buruk. Jibril, aman enggak kalau saya naik buruk? Aman ya Rasulullah. Bismillah, naiklah. Buruk ini berasal dari kata barkun. Barkun artinya secepat kilat. Kecepatannya secepat kilat. Rasulullah pun naik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata nyaman sekali naik buruk ini wahai Jibril. Baik Rasulullah, ayo perjalanan kita mulai. Siap Rasul? Siap banget wahai Jibril. Ayo
Ini adalah tempat pemberhentian pertama. Namanya Yasrib, ya Rasulullah. Yasrib? Ya, Yasrib. Apa itu Yasrib? Yasrib ini besok akan engkau datangi karena ini adalah tempat hijrahmu kelak, ya Rasulullah. Sholatlah di sini 2 rakaat. Oh gitu. Jadi Rasul itu akan hijrah ke negeri Yasrib. Yasrib sekarang dikenal dengan kota Madinah. Kota apa? Madinah. Rasulullah salat 2 rakaat. Setelah selesai, ya Rasul, let's go, kita lanjutkan perjalanan. Naik buruk lagi. Siap ya Jibril. Let's go. Jibril, ini di mana? Kok berhenti lagi? Ya Rasulullah, selamat datang di sebuah bukit yang paling bersejarah di dalam perjalanan umat manusia. Mana ininya? Wahai Jibril, di mana ini? Kok bukitnya batu semua? Ya, ini adalah Bukit Tursina. Oh, Bukit Tursina. Ya, betul. Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa yang sangat kuat bertemu ataupun mendapatkan wahyu dari Allah. Sholatlah ya Rasulullah 2 rakaat. Lalu Nabi sholat 2 rakaat. Setelah selesai, ya Rasul, let's go, kita cabut lagi. Bismillah. Sampai di tempat yang ketiga. Ada yang tahu di mana? Di mana? Tempat yang ketiga namanya adalah Baitul Lahmi. Baitul Lahmi. Baitul Lahmi. Yang oleh umat Nasrani dan Yahudi disebut Bethlehem. Tempat apa itu Kak Bagus? Apakah tempat penampakan? Itu tempat lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa lahir di Baitul Lahmi. Ada sebuah tempat terkecil di Palestina namanya Baitul Lahmi. Sholat 2 rakaat Nabi kita. Lanjutkan perjalanan. Ya Rasul, let's go, kita cabut lagi. Siap wahai Jibril. Asik terlihat. Let's go. Lah, Mati. Sampai di tempat yang keempat. Ada yang tahu di mana tempat keempat? Di mana ini wahai Jibril? Rasul, ini adalah Baitul Maqdis Al-Aqsa di Palestina ya Rasulullah. Ini adalah Masjidil Aqsa. Iya betul Rasulullah. Sholatlah engkau menjadi imam, memimpin para roh, para nabi serta para malaikat. Aku juga mau jadi makmum. Nabi Muhammad mimpin sholat, jadi imam di Masjidil Aqsa. Terus makmumnya roh para nabi, dan juga para malaikat. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Ya, teman-teman, ganti mic dulu ya. Cek cek, cok cok, cek cok, cek cok. Tadi sudah selesai sampai di Palestina. Rasulullah mimpin sholat. Lalu Jibril setelah selesai sholat memberitahu, ya Rasulullah, perjalanan rutenya akan berbeda. Kalau tadi namanya Isra, perjalanan yang dilakukan secara horizontal dari Masjidil Haram yang ada di Mekah sampai di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sekarang rutenya naik ke langit ya Rasulullah. Hah? Naik ke langit? Naiknya pakai apa? Naik buruk ya Rasulullah. Oh gitu. Oke deh, siap. Siapa yang pengen naik ke langit? Siapa yang pengen naik langit-langit? Naik ke langit itu berarti ini loh. Tepuk satu. Wow, tepuk satu. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Nabi kita, Nabi Muhammad mulai melakukan perjalanan secara vertikal, mau naik ke langit pertama. Ternyata ketika Nabi mau naik ke langit pertama, dari tadi sudah ada yang ngintip, sudah ada yang ngincer, sudah ada yang memata-matai akan mencelakakan Nabi kita, Nabi Muhammad. Ternyata sosok yang mau mencelakakan itu adalah jin ifrit. Kenalin coy, ini jin ifrit. Aku suka kecepirit. Kecepirit kok bangga. Elah bagus galak. Gak apa-apa. Yang penting aku sudah menunggu ratusan tahun untuk mendapatkan waktu yang tepat menyerang Rasulullah. Aku gak mau Nabi Muhammad hidup lama-lama. Aku gak mau agama Islam tersebar. Kenapa begitu? Karena kalau orang-orang masuk Islam, nanti surganya penuh, nerakanya sepi. Nanti aku dibakar di neraka sama siapa? Masa aku jomblo di neraka? Nanti disebutnya jadi jomblo. Gak mau. Aku akan menghancurkan Nabi Muhammad supaya dia tidak bisa berdakwah, supaya tidak ada agama Islam. Nabi Muhammad mau disakiti apa mau disakiti? Nabi Muhammad mau dihancurkan apa dihancurkan? Nabi Muhammad mau diserang apa diserang? Siapa pelakunya? Jin? Jin suka kecepit? Ya? Hei, kalian lihat, itu idola kalian yang namanya Nabi Muhammad akan aku tembak dari sini dengan pukulan bola api. Aku sudah siapkan jurus ini. Aku belajar ke negeri Konoha. Konoha? Iya, Chidori. Apa? Chidori. Apaan? Chidori. Chidori? Ini Jibril apa Sasuke sih? Pokoknya itu. Dek mikir dek, nanti kamu kena Chidori loh dek. Iya, rasakan ini ya Rasulullah. Chidori. Pukulan api melesat dari tangan jin ifrit. Ketika di atas langit Rasulullah tahu, ya Jibril, itu di belakang ada pukulan api. Ulah siapa itu Jibril? Tenang ya Rasul, itu ulah jin ifrit kecepiritan. Tenang aja, nggak usah takut, cuma jin botak begitu kecil. Terus kita harus gimana? Tenang ya Rasulullah, kita bareng-bareng baca surat An-Nas. Oh, baca surat An-Nas? Iya, hafal enggak? Oh ya hafal dong. Hafal enggak? Hafal enggak? Hafal enggak? Yuk coba dicek dulu. Surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setelah selesai Nabi kita bersama Jibril membaca surat An-Nas, apa yang terjadi dengan pukulan api dari Jibril? Ternyata meledak di udara. Waduh, walah, dalah, wah piye to iki? Sasuke payah ilmunya, gak bagus Chidori. Sekarang aku masih punya senjata berikutnya. Hei, senang dulu. Aku akan ikut naik juga ke atas angkasa. Ya. Ternyata Jiniprit punya kemampuan terbang. Ketika dia terbang mengeluarkan jurusnya yang kedua. Ya.
slow motion. Galuh, galuh. Galuh, galuh. Galuh, lihat, lihat, lihat. Lihat. Ada bom, cepet ya. Ada bom. Berhasil bahasa Ada Inggris. bom. Lu lihat sebentar lagi kena Nabi Muhammad. Tak injang dulu. Bentar lagi kena. Ada bom. Di pukulan yang kedua, Nabi Muhammad lagi agak khawatir hatinya. Jibril, kita diserang lagi Jibril. Gimana ini? Tenang ya Rasulullah. Kita baca bareng-bareng surat Al-Falaq. Surat apa? Setelah selesai dibaca surat Al-Falaq, pukulan ibrit, jin ibrit yang tadi kedua meledak. Dia bingung, gimana sih? Nah, dari Sasuke gak mempan, dari Naruto gak mempan. Kalau begitu, aku pakai ilmu dari nenek moyangku, dari iblis aja ya. Rasakan ini Rasulullah. Ya. Kok malah joget? Tanya joget dulu ah. Ini jin mau ngapain sih? Gak jelas ya. Jangan bilang gak jelas. Ya Rasulullah, rasakan ini. Aku akan menabrakkan tubuhmu kepada dirimu ya Rasulullah. Kalau engkau tidak mati, berarti aku yang akan mati. Wes ora popo. Yes, kadung tenang. Saking baternya, ibritnya gimana? Dia akan menabrakkan dirinya yang penuh dengan api. Tapi ternyata Jibril ngajak Nabi kita baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Setelah selesai dibaca, jangankan menyentuh Nabi Muhammad, jangankan kena kulitnya, jangankan kena pakaiannya, justru dari jarak jauh jin ibrit sudah meledak. Jatuh ke bumi. Kapan sampainya? Ada menenggoy coy. Kalah jinibritnya. Teman-teman. Teman-teman. Makanya jangan males-males ngaji, harus rajin ngaji. Datang ke TPQ, datang ke Madin, baca Al-Quran, gurunya diperhatikan. Bagus. Kenapa? Aku kan sudah kelas 5 SD. Pak Bagus. Ini, hei dengar. Nabi Muhammad aja umurnya pada waktu itu sudah lebih dari 40 tahun, tapi masih ngaji. Masa kamu yang baru kelas 5 sudah malu? Kakak, Kenapa? Aku sudah kelas 6 kak. masa masih ngaji di Madin? Ih, malu. Malu itu kalau gak bisa ngaji. Malu-malu. Kakak, apalagi aku kan sudah SMP kakak. Tuh lihat, gayaku saja sudah seperti artis Korea. Hah? Siapa artis Koreanya? Lee Min Ho. Lah? Lee Min Ho kan cowok. Iya maksudnya Blackpink. Yang malu itu kalau gak bisa ngaji. Kalau gak bisa ngaji itu malu. Walaupun udah kelas 5, walaupun udah kelas 6, walaupun udah SMP, kita harus ngaji. Tepuk satu. Tepuk satu. Ada hadiah sudah disiapkan. Siapa yang mau hadiah? Beneran mau? Siapa yang mau hadiah? Yakin mau? Kalau begitu 1, 2, 3, 7 kali. Suara di sebelah. Mata dibuka. Telinga dipasang. Mulut itu. Kak Bagus kasih tahu. Alhamdulillah, ini sudah disiapkan hadiah keren. Ini isinya adalah HP yang bisa digulung. Ini serius bu? HP yang bisa digulung? Iya. Mereknya Oppo.
depannya 100 megapiksel. Kamera belakangnya 200 megapiksel. Kalau buat selfie cekrek. Gak cuma wajahmu yang glowing, tapi upilmu juga glowing. Ini paket datanya 10 tahun gak habis-habis, unlimited. RAM-nya 500 giga. Oppo orang Deliwi. Mau gak? Mau gak? HP gulung ini namanya Oppo. Serinya belum ada, tak kasih tahu serinya. Serinya 0N0. Serinya Oppo 0N0. Mereknya Oppo, serinya 0N0. Kalau dibaca HP merek Oppo Ono. HP-nya merek apa? Oppo Ono. HP-nya merek apa? Oppo Ono. Mau? Bener mau? Lipat dulu, duduknya yang rapi dulu. Dipanggil, dipilih yang paling terbaik. 1, 2, caci, cup, kembang, kucuk. Pilih mana yang mau dicup. Sini nak, ini. Ya kamu sini nak. Sudah sampai. Kenalan dulu, namanya siapa? Namanya Labi. Oh, namanya Labi. Kelas berapa? Madinnya? Madinnya kelas berapa? Kelas 1. Ngajinya sudah sampai jilid berapa? Jilid 3. Kalau begitu, Kak Bagus kasih pertanyaan, bisa jawab, bawa pulang hadiah. Siap? Pertini ini gampang. Nabi Muhammad diajak Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari titik-titik menuju titik-titik. Jangan takut, ada pilihannya. A. Dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Ikhlas. B. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjid Ungaran ke Masjid Semarang. Yang mana jawabannya? Apa itu? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul nggak teman-teman? Betul. Tepuk tangan yang meriah. Ini buat kamu, silahkan duduk lagi. Masih banyak hadiahnya, mau? Oke, duduk antar-antaran. Capcip cup kembang uncup, pilih mana yang mau anaknya Pak Uncup. Sini Pak Uncup, sini. Sini Pak Uncup, anaknya Pak Uncup. Namanya siapa Cup? Oh, namanya Adil. Oh iya. Kelas berapa di Madinah ini? Kelas berapa? TK kecil. Ngajinya udah jilid berapa? Jilid 1. Masih jilid 1. Tapi mau hadiah? Oke, bagus, ambilkan. Ini hadiahnya pocong. Ustaznya kok pocong hadiahnya ini? Permen itu permen. Oh, permen. Permen pocong. Permen raksasa. Siap dapat pertanyaan? Oke, pertanyaannya gampang. Nabi Muhammad itu sebelum pergi Isra dan Mi'raj kan ada sebabnya. Sebabnya karena sedih, hatinya galau, pikirannya bimbang. Karena A. Ditinggal meninggal oleh istri dan pamannya. B. Ditinggal meninggal sama kambingnya. C. Ditinggal meninggal sama presiden. Yang mana? Apa itu? Yang meninggal siapa? Ini yang meninggal. Yang meninggal istrinya dan pamannya atau tukang cilok. Istrinya dan pamannya atau tukang cilok. Dan iya, betul nggak teman-teman, istrinya dan pamannya? Ini buat Adil, silakan duduk lagi. Mau lagi?
Mau? Oke, kalau mau duduknya yang rapi lagi. Setelah selesai si jin ifrit meninggal alias mati. Ya, mati dia karena ulahnya sendiri. Rasa itu kapok. Setelah itu Nabi Muhammad mulai naik ke langit pertama. Di langit pertama perhatikan, bertemu dengan nabinya para umat manusia. Manusia pertama siapa namanya? Betul. Di langit pertama ketemu sama Nabi Adam. Naik lagi di langit kedua. Terbuka pintu langit kedua. Di sana ada dua orang nabi, Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Di langit kedua ketemu sama Nabi Yahya dan Nabi Isa. Terbuka langit yang ketiga. Di langit ketiga Nabi kita ketemu Nabi yang paling ganteng kayak Kak Bagus. Enggak? Kak Bagus enggak ganteng? Ganteng. Kak Bagus ganteng apa jelek? Ganteng. Ketemu sama Nabi yang paling ganteng. Siapa Nabi yang paling ganteng? Nabi Yusuf di langit ketiga. Pintu langit yang keempat terbuka. Wow, ketemu sama Nabi yang paling fashionable, yang paling hebat bikin pakaian, yang paling indah dan bagus suaranya. Ada yang tahu Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Harun? No. Siapa? Nabi Idris. Nabi siapa? Nabi Idris di langit keempat. Lanjutkan perjalanan. Sini masuk. Terbuka pintu langit yang kelima. Di langit kelima ketemu sama saudaranya, adiknya Nabi Musa. Siapa namanya? Nabi Ha. Iya, di langit kelima ketemu Nabi Harun. Perjalanan dilanjutkan. Terbuka pintu langit keenam. Ketemulah Nabi kita dengan Nabi yang paling kuat. Badannya kekar, tingginya 60 hasta. Duhur menyo, ya Allah, duhur banget. Orangnya gagah, orangnya kuat, tapi ngomongnya agak celat alias cadel. Karena dulu waktu bayi pernah makan bara api. Musuhnya bapak angkatnya namanya Fir'aun. Aku Firaun. Lihat perutku buncit Fir'aun. Nabi siapa yang musuhnya Fir'aun? Nabi siapa? Nabi Musa di langit ke-6. Lanjutkan perjalanan. Terbuka pintu langit yang terakhir. Ketemu di sana dengan bapaknya para nabi. Salah satu dari ulul azmi, namanya Nabi Ibrahim. Ketemu sama Nabi Muhammad. Setelah selesai perjalanan Rasul belum berakhir. Ya Rasulullah, ya Jibril, kita kemana lagi setelah ketemu Ibrahim? Engkau ya Rasul, silakan naik ke Sidratul Muntaha. Tapi sendirian. Hah, kok sendiri? Emang kenapa? Rasul, aku ini terbuat dari cahaya. Sementara Sidratul Muntaha itu terbuat dari cahaya di atas cahaya. Cahayanya berlapis-lapis. Kalau aku naik ke Sidratul Muntaha ya Rasulullah, engkau tahu apa yang terjadi? Enggak tahu Jibril. Apa emangnya? Tubuhku akan hancur ya Rasulullah. Aku tidak sanggup masuk ke cahaya di atas cahaya. Engkau saja, engkau pasti sanggup karena engkaulah yang dipanggil oleh Allah. Oh, aku harus sendiri. Ya, silakan. Tapi aku antar sedikit naik ke atas. Kita tengok-tengok dulu alam akhirat. Wow, alam akhirat. Penasaran gak Nabi? Penasaran. Aku pengen lihat surga. Aku pengen lihat neraka. Oke, kita cus jalan-jalan ke surga. Perjalanan dilanjutkan menuju surga. Nabi Muhammad gembira. Nabi kita bahagia. Kenapa? Melihat indahnya surga dan melihat calon-calon mukminin mukminat yang akan menjadi penghuni surga. Jibril, ya Rasulullah, itu umatku Jibril. Betul,
masuk surga ya Rasulullah. Ya Allah, alhamdulillah senang banget. Ya Allah, ada Saiful lagi makan-makan di surga. Ada Tugimin lagi beli bakso di surga. Ada Taijem lagi perosotan di surga. Apapun yang kita minta pasti dikasih. Tapi Rasul jangan senang dulu. Tunggu dulu ya Rasulullah. Kita kan baru ke surga, belum ke neraka. Kaila. Panas gak wahai Jibril? Panas banget. Tapi tenang, engkau sudah dilindungi. Ayo, let's go kita ke neraka. Di dalam neraka Ternyata banyak orang-orang muslim yang masuk neraka. Jibril, aku takut Jibril. Itu ada orang yang kepalanya dicium di atas batu yang ada di dalam neraka sampai kepalanya muncrat. pecah Jibril, tapi nanti kepalanya bisa balik lagi, terus dibentur-benturkan lagi, hancur, dibikinkan kepala baru, terus dibenturkan lagi, hancur, dibikinkan kepala baru. Itu siapa wahai Jibril? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jangankan itu, di sebelah sana juga ada. Itu kenapa kok lidahnya panjang? Ya, coba lihat. Ih, serem. Lihat dulu ya Rasulullah. Lidahnya panjang, terjulur, menjulur, digunting sendiri. Itu siapa Jibril? Nanti aku jelaskan. Tuh, tengok ke arah sana. Ada orang perutnya gendut banget. Tolong. Kata malaikat Zabaniah, Ayo, maju sana. ada malaikat Zabaniah, sakit ini loh perutku sampai jatuh ke tanah saking gendutnya. Salahmu ketika hidup. Kau suka makan harta anak yatim. Siti, Orang itu sini. aduh teman-teman, jangan suka makan harta anak yatim ya. Jangan ya. Kalau kamu makan harta anak yatim nanti perutmu meletus kayak gini loh. Nanti masukin neraka. Ih, serem banget. Aku udah gak kuat wahai Jibril. Ayo, aku mau langsung ketemu sama Allah. Ya Allah, aku akan memohonkan doa nanti kalau sudah ketemu sama Allah untuk umat Islam. Baiklah ya Rasulullah, kita tinggalkan neraka. Ayo kita masuk. Setelah ketemu neraka dan lihat-lihat surga, Nabi kita lanjut perjalanan ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha. Di sana disambut langsung oleh Allah. Sama Allah, Nabi Muhammad dikasih hadiah. Nabi kita dikasih hadiah biar gak sedih. Obatnya sedih, ini dia. Kalau pengen sukses, ini juga obatnya. Kalau pengen pinter, ini juga yang dilakukan. Kalau kalian pengen jadi orang hebat, ini juga yang dilakukan. Siapa yang mau jadi orang kaya? Angkat tangan, gak apa-apa. Kaya di tangan orang beriman itu aman. Siapa yang mau jadi orang jenius, jadi dokter, jadi insinyur, jadi YouTuber? Woi banyak. Jadi vlogger, banyak juga. Jadi TikToker, jadi ular, jadi ular. Kalau pengen itu semua terjadi, dengarkan, inilah caranya. Ya Rasulullah, aku terima kedatanganmu. Aku tahu engkau sedih. Inilah obatnya ya Rasulullah. Lakukan salat 50 waktu. Salat 50 waktu. 50 kali. Dalam sehari semalam Rasulullah disuruh salat 50 kali. Gak cuma Nabi, tapi seluruh pengikutnya umat muslimin harus salat 50 kali. Setelah diterima oleh Nabi turun, ketemu Nabi Musa. Ya Rasulullah, tadi sudah ketemu sama Allah. Iya wahai Musa. Aku kepo. Aku pengen tahu. Nabi Musa pengen tahu apa kira-kira hadiah dari Allah. Cerita dong ya Rasul. Kira-kira Allah tadi memberi engkau apa ya Rasulullah? Aku tadi dikasih sholat wahai Musa. Oh sholat.
50 kali dalam sehari. Waduh, 50 kali. Rasul, coba lihat diriku. Lihat diriku. Aku ini adalah Rasul pilihan umatmu, badannya gede-gede. Tapi waktu disuruh sholat 50 kali. Rasul, maaf, mejen deh. Umatku aja mejen yang badannya gede, apalagi umatmu yang badannya cungkring. Udah besok. Kering, tuntas misalnya. Rasul minta diringankan karena Allah Maha mengetahui kekuatan hambanya. Minta diringankan. Baiklah wahai Musa, aku minta diringankan. Minta diringankan kepada Allah. Dari yang 50 dikurangi 5, sisanya tinggal berapa? 45. Kata Nabi Musa, masih banyak ya Rasulullah, minta kurangi lagi. Minta dikurangi lagi jadi 40. Kata Nabi Musa, masih banyak ya Rasulullah, minta kurangi lagi. Minta dikurangi lagi jadi 35. Masih kebanyakan jadi 30, jadi 25. Turun, kurang. Sampai Nabi Muhammad minta 9 kali dikuranginya. Akhirnya sholatnya cuma 5 kali. Yuk, sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat isya ada berapa rakaat? Sholat subuh ada berapa rakaat? Siapa yang tadi sudah sholat asar? Wah, banyak, alhamdulillah. Coba sini nak kamu maju nak. Sini, iya kamu sini. Mau hadiah enggak? Ya mau hadiah sini kalau mau hadiah. Ini dia. Lumayan ini mercon ya teman-teman ya. Besok buat lebaran. Mau dapat mercon? Oh mau? Oh enggak. Ini bukan mercon, ini lontong ya. Siap dapat hadiah? Ini hadiahnya keren, nanti kamu buka sendiri ya. Pertanyaannya gampang. Nabi Muhammad begitu sampai di Masjidil Aqsa terus naik ke langit pertama. Ketemu Nabi siapa di langit pertama? A. Ketemu Nabi Adam. B. Ketemukan Adam. Atau C. Ketemu orang yang ada. A. B. Mas Adam. Yang mana?